Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Berjumpa lagi dengan saya di Autoyap Channel. Baik, di video kali ini saya akan bahas 5 fakta pembakaran Al-Quran di Swedia yang pastinya sekarang dunia sedang mengecam, teman-teman. Dunia sekarang sangat ramai mengecam tindakan penistaan agama politikus partai sayap kanan ekstremis Denmark Rasmus Paludan yang membakar Al-Quran di Stockholm, Swedia pada Sabtu 21 Januari 2023. Dan tindakan Paludan tersebut telah menodai toleransi beragama. Nah, jadi di sini saya akan bahas ya sejumlah fakta kasus pembakaran Al-Quran di Swedia. Nah, jadi di sini ada 5 fakta yang akan kita bahas di video kali ini. Tindakan yang pertama adalah tindakan radikalisme berkedok kebebasan berekspresi, teman-teman. Pimpinan Pusat Syarikat Islam PPSI mengecam aksi tersebut dan dinilai sebagai bentuk Islamfobia serta tindakan terorisme pastinya. Radikalisme dengan berlindung atas nama kebebasan berekspresi adalah tindakan tidak bertanggung jawab yang dapat memicu reaksi yang lebih besar dari kelompok lainnya. Aksi politisi Swedia Rasmus Paludan adalah contoh Islamofobia, di mana sebuah negara seperti Swedia yang mengeklaim dirinya sebagai pengusung demokrasi dan HAM membiarkan dan memfasilitasi warganya membakar kitab suci agama lain, dan ini bukan kejadian pertama kali ya, tapi berulang kali yang direstui pemerintah Swedia. Ini kata siapa? Kata Sekjen Pimpinan Pusat Syarikat Islam PPSI yang bernama Ferry Juliantono ya di Jakarta Minggu 22 Januari 2023. Seolah-olah Islam bisa jadi dianggap sebagai faktor penghambat kebebasan tanpa batas yang menjadi anak kandung kebebasan yang ada dalam demokrasi di liberal di dunia, teman-teman. Ini adalah perjuangan bersama masyarakat internasional, khususnya umat Islam. Kami menyerukan kepada dunia bahwa ini adalah perjuangan bersama masyarakat internasional, khususnya umat Islam, bahwa tindakan pembakaran Al-Quran di Swedia adalah kampanye Islamofobia. Yang kedua, Islamofobia yang dipelihara. Pemerintah Iran mengecam keras tindakan pembakaran Al-Quran Rasmus Paludan. Hal ini dapat memicu kebencian dan kekerasan terhadap umat Islam. Dilansir Antara, Senin 23 Januari 2023, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nasser Kanani mengatakan beberapa negara Eropa dengan kedok mendukung kebebasan berpendapat telah membiarkan para ekstremis dan kelompok radikal menyebarkan kebencian terhadap kesucian dan nilai-nilai Islam. Rasmus Paludan, pemimpin partai Stramkurs atau garis keras, di bawah perlindungan polisi dan atas izin pemerintah yang membakar mushaf Al-Quran di depan kedutaan besar Turki di Stockholm Sabtu 21 Januari 2023. Kanani mengatakan meskipun ada penekanan kuat pada hak asasi manusia adalah Islam, orang-orang Eropa terus melembagakan anti-Islam dan Islamofobia dalam masyarakat mereka. Nah, jadi dia menambahkan pembakaran Al-Quran adalah merupakan contoh nyata penyebaran kebencian dan pemicu kekerasan terhadap Muslim yang tidak ada hubungannya dengan kebebasan berbicara dan berpikir. Yang ketiga, lukai hati umat Islam. Dan pastinya di sini kita sebagai umat Islam
sangat terluka dengan adanya kejadian seperti ini, terutama Al-Quran yang dibakar ya. Ini merupakan kitab suci umat Islam teman-teman ya. Oke, nah jadi Ketua DPP Partai Keadilan Kesejahteraan ataupun Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sukamta mengatakan aksi Ramus Paludan tersebut merupakan tindakan yang sangat keji. Kami mengutuk keras atas tindakan pembakaran Al-Quran oleh politisi sayap kanan Swedia ini, yaitu Rasmus Paludan. Tindakan keji ini jelas melukai hati kami umat Islam di seluruh dunia. Pemerintah Swedia agar mengambil tindakan tegas perlunya atas aksi nyata Islamofobia ini. Aksi rasis tidak dapat dibenarkan. Jangan karena alasan kebebasan berekspresi, tindakan menghina dan melecehkan agama dibiarkan. Apalagi kejadian ini tidak terjadi saat ini saja. Tahun 2022 Rasmus Paludan juga pernah melakukan pembakaran Al-Quran. Yang keempat, komunitas Kristen dan Yahudi ikut protes. Pembakaran Al-Quran dalam protes di Stockholm, Swedia pada Sabtu 21 Januari 2023 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Tak hanya umat Islam saja, pembakaran Al-Quran itu juga dikecam oleh komunitas Kristen dan Yahudi di berbagai negara dunia. Di Rusia, komunitas Kristen turut mengecam pembakaran Al-Quran oleh politikus ekstrim kanan Denmark Rasmus Paludan, Ketua Departemen Sinod untuk Hubungan Gereja Rusia, Masyarakat dan Media Massa. Insiden itu sebagai vandalisme yang tidak dapat diterima. Batas kemanusiaan tidak bisa dilanggar dan kesucian agama tidak bisa dilukai dalam perjuangan politik. Sementara komunitas Yahudi di Turki mengutuk tindakan Paludan, menyebutnya sebagai kejahatan kebencian dan teroris religius teman-teman. Kami mengutuk keras Rasmus Paludan dan orang-orang yang mengizinkannya membakar Al-Quran, kata komunitas itu melalui Twitter Sabtu 21 Januari 2023 malam. Ini adalah kejahatan kebencian, tindakan teror agama. Kita semua harus menghormati keyakinan dan budaya masing-masing. Yang kelima adalah nota protes. Tindakan tersebut secara jelas menghina umat Islam sehingga termasuk melanggar hak asasi manusia. Ini merupakan tindakan sangat jelas ya, menghina umat Islam, dan ini merupakan termasuk melanggar hak asasi manusia, yakni kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia harus mengirimkan nota protes ke Denmark atas tindakan politisinya tersebut. Tindakan nota protes itu mewakili perasaan kita umat Islam yang terbesar di dunia, karena kitab suci itu sebagian dari nilai moral yang dihina. Yang pasti kitalah yang dihina teman-teman ya, dan tentunya ini sangatlah sakit. Dan untuk itu pemerintah perlu mengirimkan nota protes agar tidak memicu kemarahan umat Islam lebih lanjutnya, apalagi merusak hubungan antara umat beragama termasuk kepada perwakilan Denmark yang ada di Indonesia.